Swastiastu. Saya Niputu Desra Puspitasari, nomor absen 30 dari kelas J4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pecahan, pecahan ekuivalen, perbandingan pecahan, dan operasi pecahan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep pecahan. Baik, selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan membahas mengenai konsep pecahan. Nah, ada yang tahu nggak apa itu pecahan? Jadi, pecahan itu Ibu misalkan dengan kertas ini. Sekarang Ibu akan membagi kertas ini menjadi 3 bagian yang sama. Ibu tempelkan. Lalu sekarang Ibu arsir, Ibu ganti satu bagiannya menggunakan kertas yang warna ungu. Jadi ini kita sebut dengan 1/3 atau satu bagian yang diarsir dari 3 bagian yang ada. 1, 2, 3. Makanya dia disebut dengan pecahan 1/3. Lalu Ibu coba dengan contoh yang lain, yaitu kertas warna biru yang sama Ibu bagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini Ibu akan mengarsir atau menggunakan warna yang berbeda di satu bagian. Maka ini bisa kita sebut dengan pecahan 1 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 bagian yang ada. Maka ini disebut dengan pecahan 1/6. Oke, dalam pecahan 1 ini kita sebut dengan pembilang. Sedangkan 6 ini kita sebut dengan penyebut. Kenapa disebut dengan pembilang? Karena ini satu bagian yang diarsir atau satu bagian yang kita bilang, dan 6 ini yaitu keseluruhan dari satu bagian yang sudah dibagi. Baik, apa ada yang belum mengerti? Di sini sudah mengerti ya. Jadi pembagian itu terdapat pembilang dan penyebut, dibaginya harus sama besar. Lalu yang kedua, kita di sini akan membahas mengenai pecahan ekuivalen. Apa itu pecahan ekuivalen? Pecahan ekuivalen itu merupakan pecahan yang senilai. Seperti contohnya. Kita letakkan di bawah. Ini merupakan pecahan 1/3. Ya. Sedangkan yang di bawah merupakan pecahan 1/6. Kalau misalnya sekarang Ibu tambah bagian dari 1/6 itu, Ibu tambah bagian yang diarsir lagi satu bagian, berarti di sini disebut dengan 2/6. Nah, apakah 1/3 dengan 2/6 merupakan pecahan ekuivalen? Tentu jawabannya ya. Pecahan ekuivalen itu pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Bisa kita lihat di sini, besar daerah yang diarsir dari 1/3 dengan 2/6 memiliki besar daerah yang diarsir yang sama.
sama besarnya. Maka 1/3 dengan 2/6 merupakan pecahan ekuivalen atau pecahan yang senilai. Nah, sekarang Ibu kasih contoh yang kedua. Misal 1/2 dengan 2/3. Kita buat kotaknya terlebih dahulu. Usahakan kotaknya harus sama besarnya. 1/2 kita arsir di satu bagian, dan 2/3 kita arsir, kita bagi terlebih dahulu. Lalu kita arsir di dua bagiannya. 1, 2. Nah, menurut kalian, apakah 1/2 dengan 2/3 merupakan bilangan yang ekuivalen? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena besar daerah yang diarsir di 1/2 dengan 2/3 tidak sama besar. Jadi 1/2 dengan 2/3 bukan merupakan pecahan yang ekuivalen. Baik, sudah mengerti kan? Oke. Sekarang kita lanjut. Baik, sudah mengerti di konsep pecahan dan pecahan yang ekuivalen. Sekarang saya akan melanjutkan ke perbandingan pecahan. Di sini bisa kita ganti. Nah, soalnya yaitu 1/3 dengan 1/6. Menurut kalian yang mana yang lebih besar antara 1/3 dengan 1/6? Ya, jawabannya yaitu 1/3. Kenapa demikian? Karena besar daerah yang diarsir antara 1/3 dengan 1/6 lebih besar di daerah 1/3. Maka 1/3 dengan 1/6, 1/3 itu lebih besar dari 1/6. Maka tandanya seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Misalnya saya kasih contoh 2/3 dibanding dengan 4/5. Kita buat dulu kotaknya. Kita bagi 3. 1, 2, 3. Kita arsir di dua bagian. Lalu kita buat juga kotak di 4/5-nya. Lalu kita bagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Kita arsir di 4 bagiannya. Nah, sekarang menurut kalian bagian mana yang memiliki daerah arsir yang lebih besar? Di 2/3 atau di 4/5? Kita bisa lihat ya di perbandingannya. Jadi 4/5 memiliki daerah arsir yang lebih besar dibanding daerah arsir di 2/3. Jadi 2/3 lebih kecil dibanding 4/5. Baik, apa ada yang belum mengerti? Baik, di sini saya akan lanjutkan dengan operasi penjumlahan. Semisal saya berikan contoh 1/3 ditambah 2/3. Ya.
Lalu kita buat ilustrasinya masing-masing terlebih dahulu. Satu kotak ini kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Lalu kita arsir di satu bagiannya saja, ditambah dengan kotak yang lainnya dibagi menjadi 3 bagian juga, diarsir di 2 bagian. Nah, karena bagian yang bagian daerah diarsir di 1/3 dengan 2/3 itu memiliki besar yang sama, maka jika ditambahkan bisa langsung ditambahkan. 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka dapat 3 dari 1, 2, 3 dari 3 kotak yang ada. Maka hasilnya yaitu 3/3. Lanjut, Ibu akan lanjutkan contoh yang kedua, yaitu 2/3 ditambah 1/2, ya, yang memiliki penyebut yang berbeda. Kita ilustrasikan lagi menggunakan kotak yang kita bagi menjadi 3 bagian, lalu kita arsir di 2 bagiannya. Kita tambahkan dengan kotak yang memiliki besar yang sama, lalu kita bagi menjadi 2. Nah, kita arsir di 1 bagian yang sama. Ini ilustrasi di 2/3, ini ilustrasi di 1/3. Ya, karena bagian yang diarsir di 2/3 dengan 1/2 berbeda, maka kita harus membaginya lagi agar bagiannya itu sama besar. Jadi di 2/3 kita bagi lagi menjadi 2, sedangkan di 1/2 kita bagi lagi menjadi 3 bagian. Nah, sekarang kita bisa hitung bagian yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bagian yang diarsir itu ada 7. Dari berapa? Dari berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 kotak. Maka hasilnya 2/3 ditambah 1/2 yaitu 7/6. Demikian konsep penjumlahan pecahan. Lalu dilanjutkan dengan konsep pengurangan. Oke, contoh yang pertama, 2/3 dikurang 1/3. Ya, kita ilustrasikan terlebih dahulu. Buat kotak yang dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, lalu kita arsir di 2 bagian. Kita buat lagi kotak untuk mengilustrasikan 1/3-nya. Kita bagi 3 bagian yang sama besar, kita arsir di 1 bagian. Karena daerah arsir di 2/3 dengan daerah arsir di 1/3 memiliki besar yang sama, maka tinggal dikurang, artinya dihilangkan. 2 daerah yang diarsir dikurang 1 daerah yang diarsir menjadi 1 di antara 1, 2, 3 di antara 3 kotak yang ada. Maka hasilnya 2/3 dikurang 1/3 yaitu 1/3. Apa sudah mengerti? Baik, sekarang saya memberi contoh bagi
kurang 1/4. Kita buat biar lain, kita ubah, kita ganti ini menjadi 1/3. 1/3 kita kurang dengan 1/4. Kita buat kotak, kita bagi menjadi 3 bagian, yang diarsir 1 bagiannya saja, dan kita buat kotak lagi yang dibagi menjadi 4 bagian, yang diarsir 1 bagian. Bisa kita lihat daerah yang diarsir di 1/3 dengan daerah di 1/4 memiliki besar yang berbeda. Maka kita harus membagi lagi sehingga memiliki besar daerah yang sama. Jadi di 1/3 kita bagi lagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Di 1/3, di 1/4 kita bagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, kita sekarang bisa menghitung. 1, 2, 3, 4. Di sini terdapat 4 bagian yang diarsir. Di 1/3 terdapat 4 bagian yang diarsir. Sedangkan di 1/4 terdapat 1, 2, 3. Terdapat 3 bagian yang diarsir. Jadi 4 dikurang 3, sisanya 1. 1 daerah yang diarsir dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari 12 kotak yang ada. Maka 1/3 dikurang 1/4 yaitu 1/12. Hasilnya 1/12. Baik, sekian mengenai penjumlahan dan pengurangan. Apa ada yang belum ngerti? Baik. Sekarang saya akan melanjutkan ke operasi perkalian dan pembagian. Oke, saya mulai dengan operasi perkalian. Operasi perkalian. Di sini saya akan memberi contoh 3/4 dikali 1/4. Ya, hasilnya. Sekarang kita buat terlebih dahulu 3/4. Kita bagi kotak menjadi 4 bagian yang sama besar, lalu kita arsir di 3 bagian. Ya, di 3 layer. Lalu dengan kotak yang sama kita bagi lagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Lalu kita arsir ke 1 layer karena ini ada 1. Kita arsir di 1 layer. Jadi berapa bagian yang diarsir oleh 2 arsiran? Jadi ada 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Jadi terdapat 3 bagian yang diarsir oleh 2 kali. Dari berapa kotak yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dari 16 kotak yang ada. Jadi 3/4 dikali 1/4 hasilnya 3/16. Oke. Baik, apa sudah mengerti? Sekarang Ibu kasih contoh lagi sekali. Contohnya misalnya 1/2 Ibu kali dengan 2/3. Ya. Sekarang Ibu buat kotak lagi, Ibu bagi menjadi 2 bagian. Diarsir
Lalu di kotak yang sama ibu bagi menjadi 3 bagian. Lalu ibu arsir di 2 bagiannya. 1, 2 bagiannya. Nah, sekarang kita bisa lihat daerah yang diarsirnya 2 kali terdapat di 1 dan di sini. Jadi terdapat 2 bagian yang 2 kali diarsir dari berapa kotak yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 kotak yang ada. Maka hasil dari 1/2 dikali 2/3 yaitu 2/6. Hasilnya 2/6. Baik, apa ada yang belum mengerti? Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan ke operasi pembagian. Di sini saya akan memberi contoh 2/3 dibagi 1/4. Ya, kita buat kotak yang kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar, lalu kita arsir di 2 bagiannya. Ini ilustrasi dari 2/3. Lalu kita buat kotak yang kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar, lalu kita arsir 1 bagian. Karena bagian arsirnya tidak sama, maka kita membagi lagi. Yang 2/3 kita bagi lagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Yang di 1/4 kita bagi menjadi 3. 1, 2, 3. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdapat 8 bagian yang diarsir, sedangkan di sini terdapat 3 bagian yang diarsir. Maka hasilnya kita akan mengambil 3 bagian dari 8 bagian yang ada. Maka kita akan mendapat 1, 2, 3, 1 bagian, 1, 2, 3, 2 bagian, dan tersisa 1, 2. Jadi kita mendapat 2 bagian dari 3, sedangkan yang tersisa terdapat 2 bagian. Sudah mengerti? Kita mengambil 3 bagian dari 8 bagian yang ada. Jadi kita mendapat 1, 2, 3 terdapat 1 bagian, 1, 2, 3 terdapat 2 bagian yang berisi 3. Lalu terdapat 2 bagian sisanya. Maka kita akan tulis terdapat 2 bagian dari 3, terdapat sisanya juga lagi 2. Maka 2/3 dibagi 1/4 yaitu 2/3. Oke? Apakah bisa dimengerti? Sekarang ibu kasih contoh lagi yang kedua. 1/2 dibagi 1/4. Kita buat kotak yang kita bagi menjadi 2 bagian, diarsir di 1 bagiannya. Lalu kita buat juga kotak yang kita bagi menjadi 4 bagian yang diarsir di 1 bagian. Ya. Sekarang kita bisa lihat daerah yang diarsir tidak sama besar, maka kita harus menyamakannya dengan yang di 1/2 kita bagi jadi 4. 1, 2, 3, 4. Yang di 1/4 kita bagi menjadi 2. Di sini terlihat daerah yang diarsir yaitu di 1, 2, 3, 4 terdapat 4 bagian di 1/2 dan terdapat 2 bagian di 1/4. Maka hasilnya yaitu kita ingin mengambil 4,
Kita ingin mengambil 2 dari 4 bagian yang ada. Jadi kita ingin mengambil 4 dari 2 bagian yang ada. Jadi hasilnya yaitu 4/2. Hasilnya yaitu 4/2. Ya. Baik. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan parameter. Om Santi Santi. Do I ever cross your mind? Heaven knows you've been on mine. You're driving me crazy.